Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Harapan kita hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala dan bahagia. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang yang surah Al-Baqarah ayat 120. Apa kata Allah Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Walan tawla angkar yahudu walan nasara. Sekali-kali tidak akan rela kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sebelum engkau mengikuti milah agama mereka. Qul innahu Allah, katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah huda, itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wala in taba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah yang sampai kepadamu berupa ilmu, berupa kebenaran, malaka minallahi min waliyyu wala nasir, dan keinginan mereka setelah sampai kepadamu, minallahi min waliyyu wala nasir, dari Allah pelindung dan tidak ada penolong. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini Al-Baqarah 120. Sebelumnya sudah kita sampaikan Al-Baqarah 120, di mana ada di ayat 119 sebelumnya, di mana di situ bagaimana orang Israel meminta bukti kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa lagi bukti, semuanya sudah nyata. Maka di ayat 120 ini ada kelompok yang memaksa agar Nabi mengikuti hawa nafsu mereka. Hikmah apa yang bisa kita petik Bapak Ibu? Yang pertama, tidak semua orang akan senang dengan prinsip kita. Karena jelas Allah informasikan orang Taurat tidak akan rela, tidak akan senang Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti mereka. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, bahwa tidak hanya Yahudi dan Nasrani yang tidak suka dengan kita dan menginginkan kita bergabung dengan mereka,
ayat ini bisa kita bawa ke mana saja, bisa di kantor kita, bisa di lingkungan kita. Maka jadikan ayat ini sebagai sunatullah mengingatkan kita di kantor ketika ada yang tidak suka, ketika seseorang disiplin waktu karena menginginkan mereka agar ikut disiplin. Ketika kita rajin Bapak Ibu, mereka mengatakan kita mengambil muka. Ketika kita malas-malas, mereka juga marah. Kenapa malas-malas kita bekerja di sini? Ini menunjukkan jangan harap orang akan senang dengan kita dan mereka menginginkan kita sama dengan mereka. Ketika kelompok orang yang rajin dan kelompok yang malas itu ingin yang rajin sama dengan mereka. Walaupun ayat ini juga kepada Yahudi dan Nasrani bisa kita bawa ke mana-mana, maka prinsipnya Bapak Ibu jangan terpengaruh oleh siapa saja. Yang bisa mempengaruhi kita hanya kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang kedua, tekanan sosial itu nyata dan sangat kuat. Karena Allah mengatakan di sini, hatta tabi'a millatahum, sampai engkau benar-benar mengikuti mereka. Artinya ketika orang mengajak kita tidak hanya sekali aja, mereka akan mencari celah agar kita terbawa arus dengan ideologi mereka. Ideologi apa saja. Maka penting ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita. Sehebat apapun orang mempengaruhi kita, sebesar apapun harta, tahta dan jabatan yang dia tawarkan kepada kita, kalau harus tidak mengikuti aturan Allah, maka kita mampu untuk menolaknya. Karena jelas hatta tattabi'a millatahum, mereka berupaya selalu agar kita ikut milah mereka. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 120 ini, kebenaran bukan mengikuti mayoritas. Innal hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah sebenar-benar petunjuk. Walaupun sekampung orang mengatakan A, tapi kalau Allah tidak mengatakan A, maka kita tidak akan ikut orang sekampung itu. Karena Allah perlu menginformasikan kepada Rasulullah, innal hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah sebenar-benar petunjuk. Maka Bapak Ibu, ketika kita mendiskusikan sesuatu yang telah diputuskan oleh Allah, itu tidak untuk didiskusikan. Ketika kita mau berbisnis, kita diskusi dengan rekan bisnis kita, bagaimana caranya untuk menambah modal kita. Yuk kita pinjam uang di bank, nanti kita bayar bunganya. Hal seperti ini tidak untuk didiskusikan, karena Allah mengatakan inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah sebenar-benar petunjuk. Maka hal yang telah dilarang oleh Allah tidak untuk didiskusikan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, orang bisa tampak baik tetapi ingin kita menyerupai mereka. Ahwa'ahum, keinginan hawa nafsu mereka. Maka hati-hati kita Bapak Ibu dalam pergaulan yang luar biasa. Rekan bisnis kita bisa mendorong kita mengambil jalan licik agar cepat untung. Banyak kejadian Bapak Ibu, ketika kita mau proyek sesuatu, kamu ambil proyek saya punya proyek ini, ambil proyek ini, tapi sekian untuk saya, sekian untuk Bapak Ibu, dan sekian juga untuk Bapak yang di sebelah sana. Kalau kita benar-benar yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan ambil itu. Kita tidak akan menuruti keinginan mereka, karena Allah mengatakan ahwa'ahum, keinginan Yahudi Nasrani kita ikut milah mereka, dan juga keinginan orang yang tidak ikut aturan Allah, mereka pun ingin mengajak kita. Maka jangan pernah kita mau mengikuti hawa nafsu mereka. Kemudian Bapak Ibu, ilmu agama harus menjadi kompas hidup kita. Ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah sampai kepada kamu berupa kebenaran. Kebenaran sudah sampai di hati kita dan sudah kita amalkan, istiqomah sampai kita tinggalkan dunia. Jangan pernah terpengaruh sekaya apapun kita mengikuti bila mereka, tapi kalau harus menggadaikan agama kita, tidak akan kita gadaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.